Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Ihsanuddin Nursi, pengamat politik dan ekonomi, berbicara soal benturan peradaban seperti yang dikupas Samuel Huntington pada era 90-an. Ihsanuddin menegaskan, inti dari benturan peradaban itu adalah benturan antara Islam dengan Barat. Menurutnya, untuk menjalankan agenda penghancuran itu yang dibidik adalah dua kekuatan Islam di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun Malaysia mampu bertahan, sedangkan Indonesia tidak. Indonesia ambruk dikarenakan banyak pengkhianatnya. Kalau Malaysia bertahan, Indonesia ambruk. Pak, saya di panggung kekuasaan saat itu. Saya satu-satunya manusia yang menolak untuk pinjaman IMF dan dari Washington dicairkan. Satu-satunya. Ini sejarah, Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini, Pak. Tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya. Termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi yang bergelar kiai sekalipun. Saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu, bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut, tapi dialah yang antara lain kaki tangan. Dipukullah Indonesia 97, ambruklah Indonesia, habis ngakar-karuan. Saya bilang saat itu, kekuatan Indonesia cuma tinggal dua, TNI dan umat Islam. Cuma dua. Itu kajian saya 97-98, bukan sekarang. Dipukul TNI-nya, kembali ke barak. Dengan istilah reformasi TNI, balik dia ke barak. Berarti cuma tinggal Islam. Umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba, dan nikmati sekarang kita diadu domba dengan kalimat Islam Nusantara Ahmadiyah. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Dalam kesempatan ini, Ihsanuddin menyebutkan untuk keluar dari kemelut masalah yang membelit Indonesia selama bertahun-tahun, solusi yang harus dikedepankan adalah kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan aturan-aturan agama. Ia menegaskan, selama pejabat dan masyarakatnya tidak jujur, Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dan satu hal yang tak kalah penting namun sering dilupakan adalah soal riba. Menurutnya, agar Indonesia bisa keluar dari kemelut masalah adalah berhenti melakukan praktik riba. Hampir seluruh dunia tidak ada yang tidak terkena riba. Pak, kalau riba itu gimana konstruksinya? Baca aja sendiri 275, 279 Al-Baqarah, Pak. Buka sendiri, silakan. Bapak-bapak mau balik kan? Ibu-ibu mau balik, buka sendiri, silakan. Tapi poinnya adalah hebatnya Yahudi mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia. That is COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat tarawih tahun lalu. Posisi. Saya jawab, kok gitu apa dong artinya? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lo bilang hidup lo mati lo untuk Allah, tapi sekedar menghadapi COVID aja ketakutan, padahal masjid tempat termulia. Kenapa mesti takut? Allahu Akbar. Nggak ada logikanya kalau lu memang mengucapkan akdum biqalbinya benar. Pak, saya bilang sama Anda, saya begini sejak awal COVID. Mau nggak percaya? Buktikan. Silakan buka di online, di Suara Surabaya Net dan Rakyat Merdeka Online. Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua nggak bilang aja bego. Ujungnya nanti perang kripto. Lu mau didikte lo, Yahudi lagi kalah sama Cina, lu dijadikan alat. Tapi selain dia pukul Cina, dia pukul juga Islam sekalian. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kang. Apa konstruksi besarnya? Bapak sekalian, ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris. Itu berarti ketika kita masuk kudeta korporasi dengan basis Belt and Road Initiative melawan namanya SDG, sesungguhnya versusnya itu bisa kita ganti dengan dan. Saya baru mau mikir gitu. Kalau tadi penjelasan seperti itu bukan versus, iya, tapi dan. Artinya kita diinjek oleh dua. Nggak cuma satu ini, yang satu
dengan diksi yang luar biasa kayak gitu kan, dengan 17 isu dari SDGs itu kan, yang no hunger, no poverty, gender, air, urban gitu 17 pilar. 17 pilar yang kayak gitu. Kemudian yang satunya lagi infrastruktur, terus kemudian bikin military di pertahanan, apa itu, pembangunan pangkalan militer ya. Kemudian dia masuk ke seluruh jaringan yang tadi ya, Huawei yang masuk luar biasa. Oh, itu bantuan, itu namanya bukan bantuan, itu surveillance. Paham nggak? Itu surveillance dengan mudah kau buka hanya karena korupsi sebetulnya. Itu makanya saya pernah ngasih lihat bukunya sama Anda kan, The Age of Capitalism Surveillance. Saya ingin mengatakan pada Anda, kajian ini sudah ada menjelang tutup abad 20. Karena memang sedang terjadi pertarungan tajam dari cara berpikir Huntington yang sesungguhnya akan melahirkan implikasi dalam. Jadi ketika Huntington bicara The Clash of Civilization lalu kemudian Age Culture dengan Harrison posisi kajiannya, orang sudah melihat ini benturannya luar biasa nih gitu. Nah, agar tidak terjadi benturan gimana? Nah, itulah dibikin kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik lebih memaksa daripada agama. Jadi secara akademik mereka sesungguhnya sudah mikir, Husnul, bahwa ini akan melampaui dari kewenangan agama. Agama Anda boleh beragama, boleh tidak. Tapi ke dalam vaksin kan enggak. Kenapa? Karena ujungnya adalah soal digital currency. Di balik digital currency, ini kan soal khilafah, seperti saya bilang tadi. Kalau sudah soal khilafah, ini berarti soal mengontrol manusia di dunia. Ketemu bukunya, Tex Mars, The MACBES, Universal Human Control System. Nah, itulah tadi yang disebut. Dan dia bisa depopulation, bisa kemudian diawasi kita jadi zombie robot yang kayak gitu. Walking Dead. Terus kemudian kita masuk di dalam satu sistemnya, mau yang dari belanja, pergi kemanapun kita yang di surveillance dan sebagainya itu. Nah, what can I do, what can we do? Sepertinya kan selama itu tidak ada, selama sistem yang dibangun itu tidak ada cantolannya ke atas, jangan takut. Gitu ya, kita punya Allah, kita punya doa, kita punya ketakwaan yang kemudian terus-menerus harus dikaji kan di dalam konteks itu. Nah, ini yang selalu saya berpikir Bang di beberapa video kita kan, kalau dari pemikiran kita ICT war, ICT literacy. Jadi kalau kita paham dengan literasi, dengan apa sebetulnya di balik ICT itu tadi, kita kemudian kan bisa masuk dengan pemikiran-pemikiran yang itu berdasarkan Quran dan hadis ya di dalam konteks ini. Nah, di sini letaknya bagaimana setiap langkah kita itu tentu saja harus, misalnya kalau kayak vaksin, ada rame apakah vaksinnya ini halal atau tidak dan sebagainya. Kenapa pusing dengan halal atau tidak? Kita punya yang namanya, walaupun itu di Indonesia cuma beberapa ini ya, kenapa nggak bikin dengan yang halal kayak gitu, daripada kita berantem halal atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin bisa dibangun kalau kita percaya ya. Jadi kalau bisa nggak kita ngebangun bagaimana alternatifnya? Alternatif. Kita selalu mencari alternatif kan, Bang. Kita tidak cuma atau bagaimana kita keluar dari, orang selalu bicara vicious circle. Ya, orang selalu ngomongin lingkaran setan atau ini the devil advocate. Saya udah lama nggak mau mengatakan ini the devil advocate. Saya selalu, kalau ini sebagai satu masukan, saya selalu ngomong this is the angel advocate. Jadi daripada saya the devil advocate. Devil kan masa kita devil kayak gitu, kita the angel advocate gitu. Kita memberikan masukan-masukan yang berguna dan itu berdasarkan kepada ayat-ayat Allah. Kalimat sederhananya saya jawab, Husnul. Kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kembali dulu terutama pembukaannya ya. Terutama kata pembukaannya. Jadi kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 dengan paradigmatik, bebaskan dari ketertindasan, bebaskan dari kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Jadi itu paradigmatiknya, filosofinya itu tadi, paradigmatiknya begitu. Maka yang diperlukan berikutnya adalah soal bagaimana teorinya. Seperti saya bilang, saya ngebangun teori modal sosial dengan modal finansial. Yang dikata kunci modal sosial adalah soal leadership. Sementara di modal finansial bukan cuma sekedar 4M, tapi ditambah dengan big data. Nah, semuanya tidak dalam posisi saling melampaui satu sama lain. Itu bisa dibangun dengan cara modal sosial adalah modal finansial, modal sosial adalah sinergi dengan modal finansial, tetapi di modal sosialnya harus
ditentukan oleh kepemimpinan yang benar. Yang kedua, di modal finansialnya harus digunakan data yang akurat, tingkat akurasinya tinggi. Dalam rangka memanage 4M. Tadi ya, soal money, gitu kan, manajemen, kita terusin itu. Soal matching. Era sekarang sesungguhnya era di mana orang tidak lagi sekedar mencari pengawasan dari sistem kapitalisme terhadap seluruh masyarakat dunia. Itu melahirkan kebaikan. Kebaikan, keadilan, kebebasan, ketentraman. Semuanya enggak. Jadi selama ini konsep demokrasi itu juga begitu. Keadilan, fairness, openness, ini enggak juga. Transparansi, accountability, enggak semuanya. Kalau pakai istilah mereka fairness, responsibility, accountability, and transparency. Nah, kalau pakai istilah mereka. Oke lah, kita terima. Makanya tadi ketika Anda merujuk pada Westminster, lalu saya naikin ke Good Corporate Governance, mestinya mereka ketika bicara SDG, balikin aja ke Good Corporate Governance. Bukan cuma sekedar bicara Triple P, yang sebenarnya semu ketika bicara itu. Gitu. Dari konstruksi ini, Husnul, Belt and Road Initiative, dan tadi ya, kita bicara dengan SDG, sesungguhnya dia cuma sebuah sarana bagi negara-negara mempertahankan posisinya di panggung dunia. Itu poinnya. Jadi masing-masing negara, istilah saya, G7 dengan OECD-nya mempertahankan posisinya sebagai kekuatan global. Disaingi oleh Cina dengan mitra-mitranya. Nah, mitra utama Cina adalah Korea Utara. Maka tadi ketika Anda bicara nuklir, saya pernah sampaikan tentang bagaimana Korea Utara sudah punya Hwasong. Hwasong itu menjangkau dari sampai ke Alaska bahkan. Jadi sudah mencapai 8.000 km dari Pyongyang. 8.000 km. Bahkan ketika Cina kemarin melakukan uji coba nuklir lagi, itu mengejutkan. Dan begitu juga ketika Korea Utara melakukan lagi uji ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Yang sampai akhirnya menimbulkan protes dan ancaman embargo kembali. Dalam bahasa yang lain, perang yang muncul bukan cuma sekedar perang kelembagaan, tapi juga muncul perang militer. Tetapi kekuatan perang militer ini sesungguhnya cuma sekedar memunculkan bargaining position dalam rangka kerjasama khilafah. Udah, Anda ngambil wilayah sini, kami wilayah sini, kami ngambil begini, Anda ngambil begini, gitu. Bargaining position aja. Posisi jadi tawar negara aja. Sebetulnya dunia itu sudah dikapling-kapling. Betul. Ya, dikapling-kapling. Kemudian tinggal ngikut yang mana ini, kayak gitu kan. Dan ini kita dikaplingnya sudah dikapling oleh ini, ditimpa lagi dikapling oleh itu. Sadar nggak kita? Jadi wajar kalau Greenpeace ngomongnya begitu. Soal climate change. Wajar kalau Greta ngomongnya Thunberg itu menantang sampai kayak gitu. Gitu. Karena pada hakikatnya memang ada problematik bahwa rumusan-rumusan yang dilakukan lewat global climate change, lewat COP26 misalnya gitu ya, itu sesungguhnya tidak bebas kepentingan dari G7 tadi, dan lebih kuat bahkan dari kepentingan G7, karena G7 yang punya posisi tawar. G7 yang punya posisi tawar, OECD yang punya posisi tawar. Tapi mereka juga tetap dengan capital accumulation juga kan sebetulnya. Itu tadi kan saya bilang. Iya. Bagaimana tabungan global, investasi global. Jadi itu capital accumulation. Kalau sudah total capital accumulation, greedy is good. Greedy. Baliknya ke situ. Dikumpulin semua, kayak misalnya kenapa Amerika sebenarnya juga punya sumber alaminya. Kenapa dia bangun yang bagus-bagus, diisi semua, dipikir nanti kalau kiamat mereka masih punya. Sebetulnya cara pandangnya itu ya ketakutan-ketakutan tersendiri karena mungkin kurang kuat pegangan kepada di atas. Mau lari gitu. Dari keputusan itu, mau lari dari keputusan yang atas, mereka mau lari. Sama aja juga lah. Tadi kan ini penting juga Bang. Kadang-kadang kan kalau saya bicara Palestina, pasti kan saya juga tetap membahas tentang kontestasi peradabannya antara Yahudi dan Islam. Nggak ada urusan agama, ada. Referensi dia Husnul. Nah, kayak gitu. Saya referensinya begini nih banyak sekali. Pertarungan-pertarungan itu juga larinya peradaban. Cuma sayangnya kalau memasukkan misalnya dari yang poros Jakarta Beijing ini peradabannya di mana? Karena kalau yang Yahudi, Islam, Nasrani itu kan di dalam konteks yang mudah untuk dilihat. Peradabannya satu, single party.
pendekatannya seperti multi party, tetapi hakikatnya single party. Dia single party. Jadi ketika Anda bertanya tentang peradabannya, peradaban single party. Kalau Anda bicara Jakarta, ya, fasism. Iya, yang balik lagi. Iya. Tapi ternyata yang demokrasi yang selalu dianggap yang tadi kebebasan dan sebagainya, it's also fasism. Iya. Akhirnya kan memaksa untuk supaya diterima tunduk di seluruh dunia dengan cara injak kaki gitu ya. Tapi mulainya dengan bahasa-bahasa pilihan-pilihan diksi, pembangunan kayak gitu ya, globalisasi, kemudian kayak gitu kan, tata kelola dunia baru, New World Organization, One World Governance. Istilah awalnya adalah New World Organization, lalu berlanjut menjadi One World Governance. Nah, One World Governance itulah sesungguhnya yang saya bilang tadi, pusat pemerintahan dunia, One World Governance. Kan basisnya ada NWO di Washington. Kemudian makanya kenapa seringkali di dalam diskusi-diskusi kita di IC kan kita selalu bicara tentang policy dari Washington. Karena itu sebagai satu poros di mana pusat dari pemerintahan dunia itu di sana. Ya, kekuatannya mau yang multinational corporation, mau yang kongresnya, White House-nya, Pentagonnya, medianya, sampai kemudian scholarsnya. Jadi kalau kita lihat dari situasi sekarang, sebenarnya ada kesadaran dari mereka bahwa tampilnya Cinta sebagai penantang, gitu ya, itu sesungguhnya juga menunjukkan terjadinya declining US position, gitu. Jadi ada semacam posisi Amerika yang mengalami penurunan menurut mereka. Kalau saya bilang enggak. Kalau saya bilang soal bukan terjadi, tapi Cina memang dengan sistemnya mencoba merangkak terus. Karena kan pertama kali Cina masuk ke WTO atas rekomendasi Amerika. 94 itu direkomendasikan oleh Amerika. Jadi kalau kita ambil secara fair analisisnya, dia nggak decline, buktinya dia tetap punya hulu ledak nuklir paling banyak di dunia. Hulu ledak nuklir paling banyak di dunia adalah Amerika. Yang tetap menguasai, dan dia bikin regulasi dunia melalui UN yang boleh punya nuklir cuma dia saja. Termasuk Israel. Ya, Israel. Lalu selain itu dia juga menguasai Dewan Keamanan PBB. Ya. Dia juga mengelalui Sekjen PBB. Dikuasai. Amerika cuma satu yang SIDO, perempuan. Gitu ya. Ya, jadi waktu ada International Conference di Guadalajara, 105 negara, waktu itu saya salah satu pembicara di sana. Jadi mereka, teman-teman itu banyak yang mengatakan, kita menuntut Amerika untuk mendapatkan, untuk meratifikasi SIDO. Ya, semua elimination of violence against women. Ya, Indonesia sudah sejak 84 meratifikasi itu. Saya yang bilang, we don't need United States. Sekali Amerika juga meratifikasi SIDO, seluruh komponen di UN itu Amerika mendominasi. Saya bilang, gitu, orang pada kaget kayak gitu. Nggak perlu kita, Amerika nggak usah, karena ini satu-satunya Amerika yang tidak mendominasi di dalam konteks isu perempuan. Saya nggak tahu ya, sekarang sudah meratifikasi atau belum? Belum. Tapi kan mereka dengan mereka masukin Kamala Harris sebagai vice president, kemungkinan itu kan, segera mereka mau nunjukin, mereka mau nunjukin. Apalagi kemarin ketika Hillary Clinton sebagai capres, calon ya. Jadi sesungguhnya mereka mau menunjukkan bahwa perempuan juga memang tadi violence against women itu sudah nggak ada. Dari kerangka itu jalur Jakarta Beijing, jalur Jakarta Washington dalam perspektif kudeta korporasi tetap basisnya adalah materialisme. Iya. Tidak lari dari situ. Itu. Jadi khilafah yang mereka bangun sebenarnya khilafah materialisme. Nah sekarang suka tidak suka sesungguhnya pembelajaran itu tidak datang dari mana-mana, datang dari Al-Quran. Jadi ada kesadaran sesungguhnya diri mereka bahwa sistem berpikir yang ada dalam Al-Quran itu luar biasa dan mereka mengadopsinya, tapi diberikan muatan kepentingan mereka, bukan muatan kepentingan yang mempersatukan umat manusia lewat ajaran Allah gitu, yang disampaikan kepada Muhammad. Gitu soalnya mungkin mereka nggak sukanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu persoalannya kan, karena ini menjadi satu alternatif governance. Atau mereka tidak suka dengan Muhammad keturunan Arab. Harusnya kalau dia Yahudi coba, kalau dia Israel kayak gitu, Bani Israel, wah udah beda. Padahal tetap aja kakeknya kan kalau Nabi Ibrahim enggak ya, Nabi Ibrahim yang lain. Israel itu Yakub. Iya. Jadi lain kan? Israel itu Yakub. Salah satunya kan anaknya Yehuda. Beda jadi, kok. Beda. Jadi ini
pertarungan itu, tapi Dan itu akan tidak terus berjalan. Betul, itu yang saya mau bilang. Ya. Betul. Jadi tidak akan pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Jadi Tinggal umat Islam, manusia Indonesia, warga negara Indonesia, umat manusia di Indonesia sadar bahwa ini kita menjadi diinjak. Saya bicara tentang obor versus SDGs, tapi sesungguhnya obor dan SDGs. Di mana posisi kita? Diinjek dua-duanya. Kalau kita juga mengikuti perspektif materialisme, kita nggak akan kemana-mana. Ya. Jadi jadilah pejuang. Gimana kalau kita berjihad itu mati syahid atau hidup mulia kayak gitu? Iya, cuma pilihannya cuma takut lagi dibilang oh ini dua orang radikal lagi. Tapi kembali lagi. Bukan, ini kalau saya bilang bukan soal dua orang radikal. Ini kita punya keyakinan atas dahsyatnya kata pembukaan yang memberikan paradigma bahwa kita dalam harus Undang-Undang Dasar 45 yang memerintahkan, yang memandatorikan kita, mengamanatkan semua pemerintahan semua rakyat Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Memandatorikan 5K, bebaskan dari ketertindasan. Sekali lagi saya ulang, bebaskan dari ketertindasan, bebaskan dari kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan. Itu. Jadi harusnya diambil itu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Apa artinya? Nggak boleh tertindas. Makanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Bukan dari muka Indonesia loh. Muka bumi. Muka bumi. Iya. Dan kita tujuan bernegaranya melindungi segenap tumpah darah. Jadi kalau tumpah darah itu nggak cuma manusia, hutannya, gambutnya, ya kan, sungainya, sumber alamnya, jangan kemudian dikeruk, keruk dengan ketamakan yang luar biasa kayak gitu. Untuk apa sih? Untuk apa gitu? Mau kaya seberapa kaya? Mereka pikir kekayaan itu akan mereka bawa mati. Bukan bawa mati. Kaya katanya, kata Bang Nursi itu kaya ternyata juga tidak bisa mempertahankan hidupnya, mati juga kayak gitu kan. Dipikirnya kalau udah kaya kita kemudian bisa menunda kematian. Enggak juga. Ada dua contoh itu. Ada dua contoh. Steve Jobs waktu itu. Steve Jobs sama Stephen Hawking. Jadi nggak bisa dalam konteks itulah. Balik lagi Bang, jadi kalau pesan kepada anak-anak muda yang dia akan mewarisi hutan kita, laut kita, alam kita, tumpah darah itu tadi. Karena masih ada mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia loh ya. Nanti rakyat jadi petani Vietnam, petani Cina, petani India kayak gitu ya. Ini apa yang kira-kira kita sampaikan kepada? Paling tidak begini Husnul, melalui I See The Show ini, sesungguhnya masih ada warisan pada pendiri Republik. Yakni kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar 45 beserta penjelasannya. Harus diakui ada beberapa kekurangan di dalamnya. Karena memang tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau Anda kembalikan ke dalam kata pembukaan, maka warisan pemikiran itu adalah warisan pemikiran yang sesungguhnya disegani dan dienggani. Dua kalimat saya. Disegani dan dienggani oleh Barat. Terutama dienggani oleh materialisme. Itu bukan cuma sekedar religius, itu juga duniawi. Jadi ada sejahtera fisik, ada cerdas fisik, ada sejahtera. Ya dalam konteks itu. Itu makanya cerdas fisik dan maka perintahnya adalah Anda harus bebaskan kemanusiaan dari kehinaan. Kehinaan materialisme, kehinaan spiritualisme. Kan harus dicari kemuliaan itu berarti ada di mana. Kan lawan dari kehinaan berarti kemuliaan. Kalau kita lawan berpikir begitu, maka dicarilah kemuliaan berbasis dua. Pada spiritualisme dan pada materialisme. Bagaimana posisi kemuliaan itu dengan rujukan itu. Nah itu yang kita sebenarnya. Cuma materialismenya itu bukan yang tanpa batas. Untuk apa? Materialisme, materi yang kita kumpulkan adalah untuk kebahagiaan di akhirat. Pasti. Bukan hanya di dunia saja. Ada kalimat gitu. Dia cuma langkah. Jadi kalau kita tujuannya, niatnya itu akhirat, kita pasti dapat dunia. Kan kayak gitu kan. Teorinya Tuhan ini kan begitu. Kalau kau niatnya itu untuk akhirat, kau pasti dapat dunia. Tapi kalau kau cuma dunia saja, ya dunia saja. Tapi kalau kau dunia untuk akhirat, itu juga udah bagus.
Nah, Ya supaya kita punya materi cukup untuk sedekah, untuk zakat, untuk membangun sekolah, kayak gitu ngurusin anak yatim. Untuk mencerdaskan dan menyejahterakan. Gitu. Dan membangun rasa keadilan. Serta kehinaan tidak terjadi disebabkan posisi diri tetap menunjukkan keberadaan yang cukup secara material. Dan kita nyarinya juga harus dengan cara halal, kan? Nggak boleh mendolimi alam dan mendolimi teman gitu. Orang kayak gitu kan. Ke dalam bahasa Al-Quran. Kalau PCA 1,1 juta itu dolim. Saya tadi tanya, wah kesel mbak katanya. Enaknya diikhlaskan enggak ya ini? Gue ridho enggak ya ini? Ya sebetulnya sih enggak ikhlas, tapi ya sudahlah, silahkan menikmati kayak gitu. Kita serahkan aja kepada yang di atas gitu, mau diapain kayak gitu. Rezeki yang diraih dengan cara-cara menikmati dari kesulitan orang lain. Saya ulang ya, rezeki yang dinikmati dari kesulitan orang lain adalah sesungguhnya bukan rezeki, dia adalah penyakit. Dia adalah penyakit, Husnul. Jadi carilah, sebenarnya bukan nyari, jemputlah rezekimu dengan cara halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Termasuk menjadi anggota DPRD, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, itu rezeki juga. Anggota DPR itu rezeki juga. Dipikir rezeki cuma materi, enggak. Jabatan juga rezeki. Jadi menteri, jadi semuanya itu adalah rezeki. Jangan Anda jemput rezeki Anda dengan cara-cara mendolimi tadi. Sebenarnya bukan hanya halalan thayyiban kalau kita ngambil dalam konstruksi kudeta korporasi. Yang pertama, struktur hak milik secara benar. Jadi artinya tidak ada dominasi penguasaan sumber daya kalau istilah Anda tadi. Struktur hak milik itu ada milik negara, ada milik private, ada milik masyarakat, ada milik komunitas, ada milik keluarga dan individu. Ini distrukturkan. Tetapi komunitas itu korporasi dan kelompok sosial tertentu, total asetnya itu tidak melampaui negara, karena negara merupakan representasi untuk mewujudkan keadilan keseluruhan. Itu artinya jenis barangnya dibedakan atas 3 minimal: public goods, commercial goods, and kuasinya. Lalu berarti dia menentukan pada 5 hal. Pada posisi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan atas posisi itu, bagaimana posisi pasarnya, lalu bagaimana kebijakan internasionalnya, bagaimana nilai uangnya, bagaimana para pelakunya. Ini dibikin sedemikian rupa. Itu berarti pasal 33-nya tentang negara, Undang-Undang Dasar 45, itu distrukturkan sedemikian rupa pada ayat 1-nya, ayat 2 dan ayat 3-nya. Tapi tidak pakai ayat 45 ya. Jadi asli, sebenarnya ayat pasal 33 yang asli. Artinya mengatasi kudeta korporasi seperti saya bilang, kembalikan saja ke ekonomi konstitusi. Kembalikan ke ekonomi konstitusi. Jadi selain tadi halalan thayyiban, kita kembalikan ke ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi itu sebetulnya pada level yang operasional. Jadi sudah diturunkan di dalam konteks komitmen berbangsa. Itu yang saya bilang berkali-kali sama Anda, Anda mungkin ingat ketika berdebat di PIM yang saya bilang, bagaimana saya bilang Anda cuma punya filosofi dan ideologi, saya sudah punya aplikasi, saya sudah punya konsepsi, saya punya teori, dan saya punya buku. Jadi sesungguhnya kudeta korporasi bisa teratasi kalau kita mau. Tergantung semangat para penyelenggara negara. Itulah kata penjelasan 45. Dan semangat penyelenggara negara itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Dengan rujukan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Dan pemerintahan ini diatur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dengan kebebasan bagi pemeluk untuk menjalankan kepercayaannya. Itu sudah pasal 29 ayat 2. Iya, artinya tetap payungnya tetap di situ dan kemudian kita tidak dipaksakan untuk melakukan sesuatu seperti loh, Anda lihat nggak vaksin itu melawan pasal 29 loh. Ada kebebasan negara. Harus ada kedaulatan rakyat. Gitu. Ya. Agama saja membebaskan untuk menjalankan. Ada nggak yang kira-kira social disobedience? Jadi kapan kita bisa tidak mengikuti regulasi itu karena bertentangan dengan konstitusi itu sendiri? Kita umat Islam saat ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dunia. Jadi jangan berkecil hati, kita harus berbesar hati. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.